Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai tempat kuburan. Maknanya adalah tidak ada aktivitas kegiatan ibadah di sana. Tidak ada salat, tidak ada zikir, tidak ada qiraatul Quran, tidak ada salawat. Itu sama artinya kita menjadikan rumah kita sebagai kuburan. Inna syaitan yafirru minal bait allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sebenarnya syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan lari dari rumah yang biasa dibacakan di sana surah Al-Baqarah. Oleh karenanya ketika kita memasuki satu rumah yang kata orang bahwa rumah itu serem, rumah itu angker, maka tidak salahnya untuk kita membaca surah Al-Baqarah secara sempurna. Dari mulai Alif Lam Mim sampai akhir dari surah Al-Baqarah. Boleh dibaca satu orang, atau mungkin kalau kita merasa berat untuk membacanya dalam sekaligus satu orang, maka boleh kita baca 2, 3 atau bahkan mungkin lebih. Dan kita bagi-bagi sampai benar-benar kita menghatamkan surah Al-Baqarah. Syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan lari dari rumah tersebut apabila kita membiasakan membaca surah Al-Baqarah di dalamnya. Ini yang pertama, ayat-ayat yang ditakuti oleh syaitan. Yang kedua adalah ayat yang ditakuti oleh syaitan, ayatul kursi. Ayat kursi yang kita mulai dari kata-kata atau firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita mulai dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat dari ayatul kursi. Maka syaitan merasa takut ketika kita membacanya. Baik kita zikirkan di pagi hari dan di sore hari, atau kita zikirkan ketika kita benar-benar ingin beristirahat. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari kepada kita ketika Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat panjang memberikan amanah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjaga zakat fitrah. Di malam di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga zakat fitrah, dia tidak pernah merasa dan tidak pernah memikirkan sebelumnya ternyata ada orang yang mengambil zakat fitrah. Ditangkap oleh Abu Hurairah dan dia bertanya dan menginterogasi orang yang mengambil zakat fitrah. Orang yang mengambil mengatakan, maafkan saya, anak saya banyak, keluarga saya banyak, lepaskan saya, jangan bawa saya kepada Rasulullah. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu melepaskannya. Di pagi hari ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, wahai Abu Hurairah, bagaimana dengan tawanan Anda tadi malam? Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkejut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata juga mengetahui tentang peristiwa itu. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Hurairah apa yang dia sampaikan, dia telah berbohong kepada Anda dan dia akan mengulangi perbuatannya pada malam-malam berikutnya. Malam yang kedua dan malam yang ketiga ternyata orang tersebut datang lagi. Dan alasan kenapa dia mengambil itu karena kebutuhan anak-anaknya yang sangat kelaparan. Akhirnya Abu Hurairah tetap merasa kasihan
melihat fuqara yang mengambil zakat fitrah yang dijaga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa ketika Abu Hurairah malam yang ketiga menangkapnya, dia mengatakan, saya akan mengajari Anda satu ilmu yang kalau Anda amalkan maka setan tidak akan mengganggu Anda di malam itu. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Anda. Apa itu kata Abu Hurairah? Bacalah ayatul kursi sebelum Anda beristirahat. Ketika itu disampaikan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, sekali ini dia benar, tapi sebelumnya dia telah membohongi Anda. Tahukah Anda siapa dia, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, Allah dan Rasulullah yang paling mengetahui. Nabi mengatakan, dia adalah setan yang menyerupai bentuk manusia untuk mengelabui manusia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayatul kursi adalah ayat yang sangat penting untuk kita amalkan. Kita baca pagi hari dan sore hari, atau kita zikirkan ketika kita beristirahat. Agar apa? Agar Allah melindungi kita dan setan akan menjauhi dari orang yang biasa membaca ayatul kursi sebelum dia beristirahat. Atau dalam hadis Nabi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai kita baca fansurna 'alal qaumil kafirin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup. Walaupun ulama-ulama hadis berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis itu. Ada yang mengatakan cukup, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari gangguan setan. Atau mana yang lain, cukup ketika kita umpamanya tidak terbangun di pagi hari, itu menjadi amalan kita sampai pagi hari. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ayat yang ditakuti oleh setan adalah ayat yang biasa dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau beristirahat. Itulah dia suratul Ikhlas dan Al-Mu'adzatain. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Tiga surah ini kita zikirkan di pagi hari dan di sore hari, dan kita zikirkan ketika kita ingin istirahat. InsyaAllah Allah akan menjaga kita dari gangguan-gangguan syaitan. Allah akan hindari kita dari gangguan-gangguan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan membaca tiga surah ini sebelum dia beristirahat. Dia baca tiga surah ini dan meniupkan itu di tangannya. Setelah itu dia usapkan kepalanya, mukanya, dan seluruh tubuhnya yang terjangkau oleh tangannya. Setelah itu Rasulullah SAW beristirahat. Allah jaga beliau dari tipu daya syaitan. Allah jaga beliau dari syaitan-syaitan yang ingin mengganggunya. Dan yang terakhir, walaupun ini bukan ayat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dalam Al-Qur'an, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk senantiasa kita baca, terutama ketika kita melewati tempat-tempat yang kita anggap tempat itulah tempat yang serem, tempat yang angker, yang membuat bulu kuduk kita merinding dan sebagainya. Apa yang kita baca? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari segala gangguan makhluk-makhluknya. Ketika ini kita baca, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari was-was syaitan, was-was jin-jin jahat,
Bukan jin yang tidak jahat, tapi jin-jin jahat yang ingin mengganggu kita. Ketika melewati satu tempat yang kita anggap tempat itu adalah tempat yang menyeramkan. Walaupun demikian, Nabi juga ternyata menganjurkan kita untuk menzikirkan lafaz-lafaz Allah yang mulia ini untuk kita jadikan sebagai zikir pagi dan sore kita. Oleh karenanya, pada dasarnya setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan, pasti syaitan-syaitan jahat, pasti jin-jin jahat akan merasa ketakutan mendengarnya. Tapi ingat, ayat-ayat ini tidak hanya sekedar kita panjang di dinding-dinding, kita panjang di atas pintu, tapi yang paling penting bagaimana ayat-ayat ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin dekat orang yang membacanya kepada Allah, maka akan semakin berpengaruh kepada jin-jin jahat dan setan-setan. Oleh karenanya, ketika kita hanya sekedar melantunkannya melalui kaset-kaset umpamanya, itu tidaklah berpengaruh sekali apabila dibandingkan dengan kita sendiri yang membacanya. Pernah satu pengalaman ketika ada orang yang diruqyah, ternyata ada kaset imam besar Masjidil Haram, Masya Allah, imam besar Masjidil Haram, Imam Sudais. Kasetnya diputarkan kepada orang yang kesurupan, orang yang kemasukan jin-jin jahat. Ternyata itu tidak berpengaruh sama sekali, padahal yang membaca ayat itu adalah imam besar Masjidil Haram. Ketika orang yang membaca itu langsung, maka respon jin-jin jahat itu kelihatan sekali. Maka oleh karenanya, tentunya kita juga demikian. Bukan hanya sekedar kita baca di dinding-dinding, tapi mari kita baca ayat-ayat Allah ini. Kalau bisa kita zikirkan pagi dan sore hari dan sebelum kita beristirahat. Insyaallah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menjaga kita dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.